Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, kali ini perkuliahan Hukum Agraria kita akan membahas mengenai ruang lingkup hukum agraria plus terkait dengan hak atas tanah yang bersifat sementara. Ya, kita harus pahami teman-teman sekalian bahwasanya hukum agraria itu juga menyangkut selain dalam bentuk tanah. Apa? Seperti yang kalian lihat di slide tersebut, hukum agraria itu juga termasuk perihal air, bumi, kemudian kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ya, berarti isi dari perut bumi tersebut. Kemudian ada juga ruang angkasa, berarti dari tanah, di atas tanah sampai ke atas itu juga bisa diklasifikasikan termasuk pembahasan dalam hukum agraria. Jadi 4 poin ini sering orang menyebutnya atau menyingkatnya dengan baraka: bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ini sesuai dengan bunyi atau amanat dari konstitusi kita, khususnya di pasal 33. Pokok bahasan hukum agraria. 1. Hukum agraria dalam arti sempit. Tentu, kalau dalam arti sempit ya agraria itu tentang pertanahan. Ya, pokoknya yang menyangkut tentang tanah. Yang kedua, hukum agraria dalam arti luas. Selain soal tanah, kita juga akan membahas terkait bumi, air, kemudian kekayaan alam, dan ruang angkasanya. Nah, itu pengertian secara gampangannya semacam itu ya. Kemudian tanah atau hukum tanah itu apa sih? Yaitu keseluruhan ketentuan hukum, ada yang tertulis dan tidak tertulis, yang keduanya memiliki objek pengaturan yang sama. Jadi tanah itu teman-teman sekalian, di atasnya kita bisa memiliki hak di atasnya, baik itu yang tertulis ataupun tidak tertulis ya, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret beraspek publik privat yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Jadi hukum tanah itu kita menempati satu tempat, maksudnya kita berdiri hidup di atas sebuah bidang tanah. Di atasnya kita bisa gunakan untuk apa? Apapun itu diatur dalam hukum agraria atau pertanahan. Ya, yang saat ini dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria untuk menertibkan, untuk istilahnya ya, mengatur secara administratif, maka semangatnya adalah semua harus serba tertulis, harus dilaporkan, harus didaftarkan. Namun zaman dulu ya, ketika kita masih penjajahan, prakteknya ada juga yang tidak tertulis. Nah, berikutnya, politik hukum agraria kolonial ya. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, ada namanya Agraris Wet atau Undang-Undang Agraria di tahun 1870 ya. Dua, ada namanya Domain Verklaring, pernyataan kepemilikan, ada di Stadsblad ya, Undang-Undang 1870 nomor 118. Dan juga ada yang menjadi patokan yang ketiga ya, yang dijadikan patokan atau dasar dari pemerintah kolonial adalah buku atau kitab undang-undang hukum kitab undang-undang hukum perdata, Burgerrecht Wetboek ya. Oke. Kemudian landasan konstitusional. Nah, ini tadi. Landasan konstitusional hukum agraria ada di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai langsung oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terdapat dua hal pokok. Pertama, ada objeknya. Apa itu? Bumi, air, tentu tanah juga dalam hal ini, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang kedua adalah untuk kemakmuran rakyat. Jadi
semangat konstitusional di pasal 333 ini menjadi semangat untuk melaksanakan atau membuat satu peraturan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Jadi dulu sebelum Indonesia merdeka, peraturan atau perundang-undangan terkait agraria atau pertanahan itu pluralistik. Khusus orang-orang Belanda, mereka punya undang-undang sendiri. Ya, untuk pribumi dibedakan karena kita ada di golongan ketiga. Ya, yang pertama adalah golongan bangsawan, ya, orang Eropa. Golongan kedua adalah timur asing, orang Arab, orang India, orang Cina. Nah, kita yang pribumi di golongan 3 pun diatur juga tapi dalam hukum yang berbeda. Nah, dengan semangat ini pasal 333 ayat 3 UUD 1945, pemerintah dan tentunya seluruh rakyat Indonesia berkeinginan, berazam, berniat untuk membuat peraturan atau tentang hukum tentang agraria atau pertanahan yang lebih adil. Ya, jadi tidak ada lagi dikotomi, pembelahan, pembedaan, kamu Londo, kamu Belanda, kamu Eropa, kamu bangsawan, maka hukummu ini, kalau aku pribumi hukumku ini. Jadi tidak ada lagi pembedaan pasca diketoknya, disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Teman-teman, berikutnya tujuan Undang-Undang nomor 5 tahun 60 ya, tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau kita kenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria. Satu, tujuannya adalah meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesejahteraan dalam hukum pertanahan. Nah, seperti yang Bapak sudah sampaikan di awal tadi, jadi spirit, semangat Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang pokok-pokok agraria ya, itu adalah mengadakan kesatuan hukum ya, terkait tentang pertanahan. Tidak ada lagi dualisme hukum, pembedaan hukum ya, pengkhususan hukum. Tidak ada, pokoknya ini wilayah negara Indonesia ya berlaku untuk rakyat Indonesia. Tidak ada lagi privilege atau istilahnya hukum yang mengistimewakan golongan-golongan tertentu, tentu tidak ada lagi. Kemudian yang kedua adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah ya. Jadi yang kedua jelas adanya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh, khususnya ya, seluruh rakyat Indonesia. Ketiga adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membangun peran kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Nah, ini ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Dulu memang semangatnya adalah untuk mensejahterakan para petani. Karena kita tahu wilayah Indonesia ini adalah termasuk negara agraris. Tani di sini memang sebagai istilahnya ya, sebagai profesi leadernya, sebagai istilahnya mungkin profesi atau pekerjaan utamanya yang disorot dalam hukum agraria, karena para petani kan ini kan memang orang yang mengupayakan memberdayakan tanah yang ada di situ, di sekitar dia atau milik dia, agar istilahnya ya, agar bisa berfungsi, agar bisa bisa bermanfaat, agar bisa berguna bagi dirinya dan juga orang banyak ya, dengan ditanami tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bisa membuat sejahtera, bikin kenyang, mungkin kalau sudah dikonsumsi ya, bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa meningkatkan taraf ekonomi bagi bagi orang yang merawat atau orang yang bertani di situ dan juga keluarganya dan juga orang yang ada atau yang membeli produk-produknya tersebut. Kemudian atau yang sebelum Bapak lanjutkan, meskipun di sini ditulis istilahnya diktumnya ya, atau kata-katanya ya, terutama rakyat tani, namun pada realitanya tidak cuma rakyat tani ya, nelayan, buruh dan sebagainya juga bisa masuk di dalam situ. Kemudian
Hierarki hak penguasaan atas tanah. Yang pertama adalah hak bangsa Indonesia atas tanah. Tentu selepas atau setelah Undang-Undang Pokok Agraria disahkan, maka pure seluruh tanah yang berdiri di atas wilayah negara Republik Indonesia itu adalah milik bangsa Indonesia. Ya, tidak terkecuali. Sekalipun itu di pulau-pulau terpencil katakanlah ya. Nah, kedua, hak menguasai negara atas tanah. Jadi negara ini sekali lagi atau pemerintah Indonesia ini bisa menguasai tanah, termasuk itu tanah terlantar, sekalipun kepemilikannya ada di tangan kita, taruhlah ya. Loh, kenapa Pak? Karena seperti ini, negara misalnya Fulan, dia seorang kaya raya ya, crazy rich katakanlah gitu, dia ingin punya aset banyak, beli tanah di sana sini, namun setelah beli tidak dirawat, ya tidak di istilahnya, mungkin mangkrak, atau mungkin kalaupun ada bangunan jadi mangkrak, kalaupun sudah dibeli tidak tidak diurus, jadi mungkin jadi seperti tanah yang banyak ditumbuhi ilalang, kemudian seolah-olah tanah itu tak bertuan. Nah, padahal itu ada pemiliknya, alias dibiarkan mangkrak gitu. Maka negara bisa mengambil alih atau menguasai tanah tersebut. Ya, karena apa? Tanah yang mangkrak, tanah bertuan, sekalipun tanah bertuan, tapi dia mangkrak, maka negara bisa mengambil alih. Ya, bukan tanah tak bertuan ya, tapi tanah yang sudah dimiliki oleh salah satu entitas atau dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia, katakanlah ya, namun tanahnya itu tidak sudah dikuasai namun tidak dirawat baik-baik, sekali lagi negara berhak atau bisa mengambil alih tanah tersebut. Ya, karena negara pun atau pemerintah pun juga mengamati tanah-tanah ini. Misalnya tanah itu tanah elit ya di tengah kota, ya tapi dia tidak dirawat, hanya dibiarkan ya dibiarkan saja sampai mungkin katakanlah kanan kirinya, atau mungkin membuat harga tanah bisa tinggi, dia diamkan saja sampai harga tanah itu tinggi. Nah, itu mohon berhati-hati juga, atau mohon menjadi atensi juga, jangan sampai tanah itu mangkrak, tidak ada tanda-tanda kehidupan di atasnya. Karena apa? Itu tadi, tanah mangkrak bisa dikuasai oleh negara. Ya. Dengan dalih apa? Yaitu tadi, tanahnya tidak dirawat, tidak diberdayakan. Sekalipun kita punya tujuan, punya keinginan bahwasanya tanah itu mau dijual kembali katakanlah ya, ketika bangunan kanan kiri sudah banyak, kemudian harga tanah juga makin melonjak, makin tinggi. Nah, sekalipun kita punya misi di belakang itu, namun kita tidak mungkin kita hanya membiarkan tanah kita saja, maka ya itu hati-hati, bisa jadi tanah kita nanti dikuasai oleh negara. Tetapi dikuasai ini bukan dalam artian kita tidak istilahnya ya, sekalipun kita punya legalitas di atasnya, pemerintah juga tidak asal menggusur, tidak asal memindahkan. Tentu ada prosedur hukum. Ya, ada, kalau misalnya sudah diketahui itu tanah milik kita, ya nanti akan diurus secara hukum, dibeli dalam artian istilahnya ganti untung ya, kalau bahasa sekarang ganti untung, bukan ganti rugi, diberikan ganti untung. Nah, untuk apa? Bisa jadi mungkin tanah kita menjadi area yang akan digunakan untuk fasilitas umum atau digunakan untuk fungsi sosial, akan dilintasi oleh katakanlah ya, entah itu rel kereta api, entah itu jalur tol atau jalan tol, atau pelebaran bandara, runway-nya sampai ke tanah atau rumah kita. Nah, itu sekalipun kita kekeh, kita yang punya, kita sudah menunjukkan sertifikat hak milik, karena tanah itu juga punya fungsi sosial. Kalau tidak keliru di pasal 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tahun Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang pokok-pokok agraria, maka kalau sudah fungsi sosial yang jalan, kita tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa ngotot mempertahankan tanah kita. Karena selain kita punya hak milik ya,
yang hak terkuat, sekalipun kita punya sertifikat hak milik, tapi kalau fungsi sosial sudah turun, atau maksudnya dalam hal ini akan dibuat untuk fasilitas umum, ya kita harus mau dan dengan legowo untuk menyerahkan kepada pemerintah atau negara, dalam hal ini kepada panitia pengadaan tanahnya gitu. Terus 3, hak ulayat masyarakat hukum adat. Kenapa ada hak ulayat masyarakat hukum adat? Karena sekali lagi teman-teman sekalian, sebelum Indonesia merdeka atau jauh sebelum pemerintah kolonial hadir, masyarakat kita tuh mayoritas masih memakai hukum adatnya masing-masing, atau hukum adat di wilayah mereka masing-masing. Terus hak perseorangan atas tanah. 1, hak atas tanah. Ada hak atas tanah yang bersifat sementara, kemudian bisa dikatakan yang akan kemudian muncul atau itu akan dibahas di next pertemuan atau video selanjutnya. Yang kedua adalah wakaf tanah hak milik. Nah, di nomor 1 ini ada juga hak milik, ada hak pakai, kemudian hak guna bangunan, hak guna usaha. Jadi di situ ada juga, selain ada juga hak yang bersifat sementara seperti sewa tanah, gadai sewa tanah kalau tidak keliru ya, hak menumpang dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2 adalah wakaf tanah hak milik. Yang ketiga adalah hak tanggungan. Hak tanggungan itu apa? Hak tanggungan itu seperti hipotek. Jadi hak tanggungan itu seperti tanah yang tidak dijual. Ya, itu masuknya ke situ. Bukan dijual. Hak tanggungan ini adalah hak di mana tanah itu akan dijaminkan, ya, dijadikan jaminan. Itu akan ada undang-undang sendiri. Bapak lupa nomor berapa, tapi kalian bisa cek tentang hak tanggungan. Jadi tanah itu kalau tidak dijadikan jaminan, itu tidak lagi masuk di hipotek, tidak, tapi ada di undang-undang, nanti mohon dicek ya, tentang hak tanggungan. Nah, tanah itu masuknya di situ ketika tidak dijadikan jaminan ya. Terus yang keempat adalah hak milik atas satuan rumah susun. Jadi teman-teman sekalian, semakin banyaknya jumlah penduduk, lahan atau tanah itu jumlahnya pun justru makin sedikit ya. Karena kita tahu di Indonesia ini ya memang luas, tapi khususnya di daerah perkotaan tanah itu sudah makin sempit ya, tidak ada pelebaran. Kalau di Singapura memang pulaunya kecil ya, tidak seluas Indonesia. Ketika mereka akan melakukan pengembangan, mau tidak mau mereka harus menambah daratan dengan cara reklamasi itu tadi kalau di Singapura. Nah, contohnya di Jakarta yang sudah penuh ini, atau di kota-kota besar, ketika ada masyarakat yang hendak membeli rumah, tentu berpikir 2 kali. Harganya mahal ataupun tanahnya masih ada atau tidak. Sehingga yang keempat ini menjadi penting bagi anak-anak muda di zaman now. Hak milik atas satuan rumah susun itu juga sekarang ada, atau kita bahasa kerennya itu adalah hak milik atas apartemen, katakanlah kalau kita punya apartemen. Nah, itu juga diatur di hak penguasaan atas tanah. Terus ciri-ciri hukum tanah nasional. 1, didasarkan atas hukum adat tentang tanah. Jadi teman-teman sekalian, kenapa didasarkan atas hukum adat? Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat pribumi ini atau masyarakat Indonesia itu memakai hukum adatnya atau hukum adat di daerah masing-masing. Nah, sehingga ketika Undang-Undang 65 tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria disahkan, supaya masyarakat lokal, masyarakat setempat itu tidak kaget, maka yang menjadi landasan utamanya dulu adalah hukum adat tentang tanah di daerah masing-masing. Terus 2, menjamin kepastian hukum, itu pasti harus. 3, bersifat sederhana, jadi tidak ribet, tidak harus membeda-bedakan kamu orang mana, kamu golongan berapa, tidak. Terus tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, tentu. Jadi kita negara yang negara berketuhanan, maka
unsur-unsur agama itu juga penting. Ya, misalnya nanti terkait dengan istilahnya ya, tentang penguburan, ya, tempat apa namanya, menjadi makam, pemakaman di situ. Nah, itu kita tidak menafikan bahwasanya agama Islam itu juga berkaitan erat dengan tanah. Kita dari tanah, kita bentuknya atau berasal dari tanah. Ya, nanti kita kembali juga di dalam tanah. Terus yang kelima adalah memfungsikan bumi, air, kekayaan alam yang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nomor 6 adalah sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Berikutnya, prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang pokok-pokok agraria, bahwasanya pada tingkatan tertinggi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh negara. Ya, semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Jadi mau hak milik yang paling kuat, ya, mau hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak menumpang, dan sebagainya, semuanya punya fungsi sosial, tidak terkecuali. Kalau tanah kalian misalnya terkena dampak pengembangan apa, katakanlah ya, pengembangan bandara, perluasan pelabuhan, katakanlah gitu ya, atau perluasan trek rel kereta api menjadi 3 jalur, katakanlah gitu ya. Nah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, mungkin termasuk juga pembangunan tol, jalur tol ya, mau tidak mau, ketika sudah uang kalian dibayarkan, ya sudah gugur. Kalau kalian masih ngotot di situ, ya nanti tinggal tunggu waktu saja. Entah kalian ditinggal sendiri, terus kemudian listrik, air semuanya dicabut, nah, dan lain sebagainya. Terus hanya WNI yang memiliki hak milik atas tanah. Jadi kepemilikan tanah di Indonesia ini hanya boleh atau diperkenankan hanya bagi warga negara Indonesia. Warga asing tidak boleh. Ya, kalaupun ada teman-teman sekalian, misalnya ada dari keluarga tertentu nikah dengan orang luar negeri, katakanlah gitu ya. Nah, maka maaf atau gini, kasusnya gini. Misalnya Fulan ini dulunya warga negara Indonesia, kemudian mendaftar menjadi tentara di Singapura, taruhlah gitu ya. Nah, kemudian orang tuanya meninggal, orang tuanya yang di Indonesia, masih di Indonesia. Maka sekalipun secara hukum Islam, hukum waris ya, hukum waris dalam hukum Islam atau mawaris, ya maka memang dia berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau misalnya warisan itu bentuk tanah dan itu ada di wilayah Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, si anak laki-laki atau si anak ibu tadi yang dinas di tentara di Singapura, yang otomatis sudah menjadi warga negara Singapura, akan kehilangan atas hak kepemilikan tanah warisan orang tuanya tersebut. Kalau dalam waktu 1 tahun tidak dirubah kepemilikannya kepada saudaranya yang mungkin masih ada di Indonesia, maka otomatis tanah hasil warisan itu akan dikuasai oleh negara. Ya, di warisannya orang tua akan dimiliki oleh negara yang sebenarnya haknya itu milik anaknya yang saat ini sudah beralih ke warganegaraan. Maksudnya semacam itu. Oke. Terus persamaan bagi setiap ini ya tentu tidak ada lagi pembedaan ya, suku apa, golongan apa ya, dan lain sebagainya. Tanah pertanian harus diusahakan dan dikerjakan secara aktif oleh pemerintah sendiri. Jadi tanah pertanian ya, hati-hati kalau mangkrak pun tidak hanya tanah kosong ya, harus diusahakan dibuat itu menghasilkan dari situ dan dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Ya, diusahakan oleh pemiliknya sendiri. Nah, terus terakhir penggunaan tanah secara terencana. Jadi ada RT RW, rencana tata ruang wilayah. Ya, itu konsep atau planning semacam itu ya juga penting menjadi bekal bagi kita ya, karena RT RW ini kan, rencana tata ruang wilayah ini kan menjadi penting ya, karena kita hidup di sebuah tempat, dalam hal ini di kota ya, mau tak mau planning atau grand design itu ya kita harus punya, agar kita tahu bahwasanya tanah ini tuh atau bangunan ini misalnya katakanlah gitu ya, mau jadi apa, mau digimanakan, mau dibentuk seperti apa. Nah, itulah prinsip pertanahan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria. Terus pendaftaran tanah. Nah, teman-teman sekalian, ini agak menambah ya,
nambah materi sedikit saja. Pendaftaran tanah. Jadi teman-teman sekalian, prinsip pertanahan atau hukum agraria di Indonesia ini apa istilahnya ya? Sifatnya adalah aktif. Maksudnya aktif apa? Ketika terjadi proses hukum di atas tanah tertentu ya, atau tanah kalian katakanlah, entah itu jatuh waris, entah itu jual beli, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus segera melakukan pendaftaran atas tanah tersebut. Ya, itu harus dan itu wajib dilakukan. Ya, pendaftaran tanah itu apa? Menurut PP nomor 24 tahun 97, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Jadi, itu tadi akan diketahui, tanah ini milik siapa. Kemudian apartemen atau rumah susun itu punya, misalnya kamar berapa atau lantai berapa kalian yang punya di sebelah di posisi mana gitu. Karena dalam sertifikat kepemilikan atas tanah ya, yang kalian harusnya tahu kira-kira warna hijau ya, nggak hijau, bukan hijau banget, hijau kemuda-mudaan mungkin ya, itu akan terlihat juga misalnya petak tanah kalian ini. Nah, itu terletak di mana, kemudian luasnya berapa, kanan, kiri, utara, selatan itu siapa-siapa saja itu akan terlihat di sertifikat kepemilikan tanah kalian ya. Terus, itu sudah, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Berikutnya, hak atas tanah yang bersifat sementara. Nah, ini ada empat hak ini. Nanti setelah ini kita tutup. Yang pertama adalah hak atas tanah yang bernama gadai tanah pertanian. Apa itu hak gadai tanah pertanian? Sebelumnya, keempat hak atas tanah ini sifatnya sementara. Jadi bisa jadi bukan bisa jadi, sifat atau istilahnya tujuan pemerintah menamai dengan haknya bersifat sementara. Jadi kalau jadi gini, jadi ada keinginan pemerintah untuk menghapuskan, menghilangkan, melenyapkan praktek pertanahan 4 poin ini. Dari gadai tanah pertanian, perjanjian bagi hasil, hak menumpang, sampai sewa tanah pertanian. Jadi kenapa sifatnya sementara? Ada keinginan dari pemerintah next ya, entah menggunakan PP, peraturan pemerintah, atau menggunakan peraturan lainnya, untuk benar-benar melenyapkan, menghilangkan praktek-praktek pertanian di 4 poin ini: gadai tanah, perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan sewa tanah pertanian. Oke, yang pertama, gadai tanah pertanian. Menurut Profesor Budi Harsono, apa itu hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai itu belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah sebenarnya menjadi hak pemegang gadai. Jadi teman-teman sekalian, kenapa juga disebut sementara? Karena di dalam empat poin ini, 4 hak atas tanah ini, semuanya memiliki unsur pemerasan ya. Jadi ada yang dirugikan. Jadi bersifat sementara ini juga pemerintah ingin segera mengganti atau merubahnya dengan hak atas tanah yang lebih adil, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak sewa ya, kemudian dan masih banyak hak-hak yang lain ya. Karena kita di video yang lalu baru membahas terkait hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, kayaknya sudah apa belum ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek kembali di video sebelumnya. Kemudian teman-teman sekalian, ada unsur pemerasan dari nomor 1 ini, gadai tanah pertanian. Gadai tanah pertanian. Apa unsur pemerasannya? Jadi lamanya gadai tanah tidak terbatas. Jadi orang yang menggadaikan tanah, ya, misalnya dia butuh uang, akhirnya menggadaikan tanah kepada orang lain, katakanlah ya Bapak A menggadaikan tanah kepada Bapak B. Nah,
orang yang menggadaikan tanah pada kasus ini tidak seperti orang yang menggadaikan barang di pegadaian atau di di tempat lain. Orang yang menggadaikan tanah dalam kasus seperti ini, ya setelah dia menerima uang dari pemberi gadai, ya maka si pemegang gadai ini ya berhak melakukan apapun di atas tanah yang dia telah pegang tersebut, ya, dari tanah yang digadaikan orang lain tersebut. Katakanlah ya, si A ini adalah pemilik tanah, kemudian hendak menyewakan kepada tanah pertaniannya tersebut disewakan kepada Bapak B, katakanlah ya, dan di deal diterima, maka Bapak A selaku pemilik tanah tersebut ya tidak bisa lagi cawe-cawe, tidak bisa lagi masuk ke lahannya, kemudian mengolah, ya, kemudian istilahnya menduduki kembali, ya, sekalipun uang gadainya belum dibayarkan. Jadi gini teman-teman sekalian, ketika terjadi proses gadai tanah pertanian, sekali lagi ketika penggadai, ya, orang yang menggadaikan dengan pemberi gadai, orang punya uang ini, maaf kata dua-duanya meninggal atau salah satu meninggal, maka itu tadi lamanya gadai tidak terbatas. Maka sampai uang gadai itu dilunasi, entah sama siapapun boleh, kepada misalnya orang tua kita sudah meninggal, katakanlah ya, maka hak untuk membayar gadai tersebut turun kepada anak-anaknya otomatis, ya, tidak kemudian hilang begitu saja. Jadi tidak diatur sampai berapa lama gadai tanah itu. Jadi lama gadai tanah itu tidak terbatas. Nah, terus ini yang kedua adalah mengadu unsur eksploitasi. Kalau di pegadaian kita misalnya taruhlah ya hendak menggadaikan barang, maka tidak ada hak bagi pihak pegadaian untuk kemudian misalnya kita atau saya katakanlah ya menggadaikan gelang itu gelang emas katakanlah ya, maka kalau sudah di pegadaian ya barang itu akan disimpan dan dirawat baik-baik, tidak kemudian katakanlah ya tadi kalau pihak pegadaian ya sudah dapat barang gadai kita ya otomatis disimpan, tidak boleh dipakai-pakai, kemudian gelang kita katakanlah yang digadai itu dipakai untuk kondangan, itu tidak boleh. Namun di gadai tanah pertanian, taruhlah kita sebagai pemilik tanah sudah dapat uang dari pemberi gadai, ya maka kita sebagai pemilik tanah harus ikhlas kepada si B pemberi gadai yang memberi kita uang gadai, ya mau apapun itu, ya si pemberi gadai itu melakukan atau berbuat apapun itu di atas tanah kita, katakanlah mau istilahnya mau panen, itu menjadi hak dia, ya otomatis jadi hak dia hasilnya, ya, jadi dia yang akan dia akan usahakan tanah kita itu akan jadi apa, dialah atau orang itulah yang berhak. Kita tidak boleh cawe-cawe campur tangan karena itu sudah jadi haknya dari pemberi gadai, ya, yang memberi kita uang. Ya, lantas kalau gimana kalau mau nebus? Nah, nanti ada caranya. Terus yang ketiga adalah tanah baru dapat kembali kepada pemiliknya apabila sudah terus. Nah, kalau katakanlah ya kita sudah punya uang lagi, ingin menebus tanah yang kita gadai tersebut tadi, yang dimiliki oleh pemberi gadai tersebut secara sementara katakanlah ya. Nah, maka caranya seperti ini. Nah, cara penebusan uang gadai tanah pertaniannya, ya uang gadai pertanian, uang gadai apa ini? Uang gadai tanah pertaniannya. Saya tambahin saja di sini, gadai tanah pertanian. Cara penebusan uang gadai tanah pertanian. Jadi gadai tanah yang berlangsung lebih dari 7 tahun, tanahnya kembali kepada pemiliknya tanpa uang tebusan. Jadi teman-teman sekalian, dulu sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria,
sebelum ada turunannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 60 kalau tidak keliru, dan juga PRP ya nomor 56 tahun 6 tahun nomor 56 kalau tidak keliru tahun 60 atau 60 disahkan tanggal 1, jadi 61 disahkan tahun 61 kalau tidak salah PP tersebut. Turunan dari Undang-Undang Pokok Agraria ya, sah tahun 60, diundangkan tahun 60, disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 60, kemudian ditandatangani tahun 61. Nah, kenapa saya mengingat-ingat itu teman-teman sekalian? Karena ini di nomor 2, gadai tanah yang belum berlangsung 7 tahun, rumusnya adalah itu tadi, 7 ditambah setengah kurangi waktu berlangsungnya gadai kali uang gadai bagi 7. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya kita pernah menggadaikan tanah kita tapi di atas tahun 65, kalau taruhlah gitu ya. Maka uang proses gadai tanah atau untuk menebus uang gadai tanah tersebut sudah tidak ada. Ya, karena itu case-nya atau peristiwanya terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pemerintah turunannya semuanya itu. Nah, tetapi kalau pada prakteknya uang atau tanah kalian yang kalian gadaikan itu kira-kira ya di tahun 50 ya. Kemudian sebelum 7 tahun harusnya kan 50 ya. Ditambah 7 kan 57 baru kalian bisa menebus tanah kalian tanpa uang tebusan. Tapi taruhlah misalnya ya lahir tahun 50 kemudian beli token listrik. Nah, sorry, kita misalnya ya proses maaf gadai tanah yang belum berlangsung 7 tahun, kita misalnya ya bukan beli token listrik, maaf. Misalnya kita menggadaikan tanah atau bapak menggadaikan tanah kira-kira di tahun 1950. Kemudian kita sudah punya uang atau bapak sudah punya uang kira-kira di tahun 1952 katakanlah, baru berlangsung berarti 2 tahun kan. Nah, proses gadai tersebut belum 7 tahun. Kalau belum sampai 7 tahun ya, gadai tanah yang belum berlangsung 7 tahun, ini rumusnya teman-teman, 7 plus setengah dikurangi waktu berlangsungnya gadai. Maksudnya berapa tahun gadainya berlangsung? Karena bapak belum sampai 7 tahun, berarti di sini tertulis waktu berlangsungnya gadai 2, tulis saja 2 tahun, tulis saja 2. Uang gadainya, jadi tentu otomatis pemberi gadai pasti akan memberitahu apa barang atau uang yang digadaikannya tersebut. Nah, baru dibagi 7. Bapak tidak akan kasih contoh dulu di case ini, di kasus ini, next ya, di trip atau perjalanan berikutnya atau di kelas nanti ketika tatap muka Bapak akan ajarkan cara menghitung dari penebusan uang gadai tanah pertanian. Terus perjanjian bagi hasil. Nah, tadi yang kedua, yang pertama kan tadi kan gadai tanah. Sebentar. Perjanjian bagi hasil itu apa? Perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap. Jadi ada pemilik tanah pertanian, ada yang istilahnya ya, tukange atau bukan tukange ya, orang yang bersedia untuk menggarap atau merawat tanah kita tersebut. Berdasarkan perjanjian penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama. Jadi tanah kita itu istilahnya ya, dikerjakan ya oleh orang lain untuk diambil keuntungannya, taruhlah gitu ya, ditanami gitu, terus yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disebut bersama. Oke, apa sih perlu digarisbawahi dari perjanjian bagi hasil? Jadi perjanjian bagi hasil ini teman-teman sekalian bisa jadi tidak kuat ya, perjanjian bagi hasil. Maka ketika kalian punya tanah, kemudian kalian istilahnya ya, kalian sewakan ya kepada penggarap itu ya, bahwasanya diperkenakan mengusahakan tanah yang tanah tersebut sesuai dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak tanah tersebut. Jadi bisa jadi kita kita sewakan
ternyata si penyewa tersebut atau yang memberikan ini tadi namanya, kok saya jadi lupa Bapak. Jadi ketika kita sudah memberikan atau menyewakan tanah kita, otomatis maka pengelola itulah pemberi atau yang memberikan atau yang menjadi penyewa tersebutlah yang berhak atas tanah kita. Kita tidak boleh cawe-cawe, kita tidak boleh campur tangan. Nah, maka kalau toh kita sudah menyewakan, maaf kata ya, menyewakan tanah kita satu-satunya tersebut, kemudian kita ingin dapat hasilnya dari tanah kita tersebut, itu tidak bisa dilakukan. Karena pertama, perjanjiannya adalah perjanjian bagi hasil yang mana penggarap ini dialah yang berhak atau yang menyewakan ini, yang kita katakanlah ya, bukan menyewa, jadi hasilnya tersebut bisa dibagi dengan kita dengan syarat atau biar jadi supaya aman, hasil dari pertanian yang ada di tanah kita yang sudah digarap orang-orang lain itu ditulis hitam di atas putih, itu lebih baik ya. Karena jika tidak dikuatkan, yang menjadi bahaya justru orang yang menggarap tanah kita makin menjadi-jadi, kemudian tidak mau memberikan hasil buminya kepada kita, padahal kita yang punya tanahnya. Kemudian bisa jadi dia akan makin makin menantang bahwasanya itu bisa jadi diaku-aku dia menjadi tanahnya, padahal tidak, padahal dia cuma berstatus menggarap saja sampai mungkin panen keberapa. Tapi akan menjadi presiden buruk ya kalau misalnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak seperti ini, tidak diperkuat sehingga muncul tindakan pemerasan. Nah, untuk menguranginya gimana? Satu, dilakukan secara tertulis. Jadi teman-teman sekalian, jangan kemudian ketika yang kita ajak kerjasama, kita ajak kerja itu teman dekat, kemudian percaya aja, ya, yakin saja dengan ya kebaikan teman kita. Ya, saya tidak tahu ya di next maksudnya ini artinya next pertemuan berikutnya atau next kegiatan berikutnya, bisa jadi orang tersebut akan berubah 180 derajat. Nah, maka untuk mengamankan tanah kita atau perjanjian atas tanah kita, maka ya itu tadi, dilakukanlah secara tertulis, jangan lisan ya, wajib dengan tulisan. Kemudian dibuat di hadapan kepala desa, atau maksudnya ini ada tambahan ya, ketika membuat misalnya akta jual beli atau hendak membuat apapun itu, dibuat di hadapan kepala desa, atau istilahnya mengetahui kepala desa, mengetahui Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya, minimal itu. Nah, yang ketiga adalah disaksikan minimal oleh 2 orang saksi. Jadi jangan lupakan juga ketika kalian jual beli, ada proses jual beli atau proses apapun itu, ya jangan lupa dengan ketika buat perjanjian ya atau akta jual beli, usahakan ada minimal 2 orang saksi yang ya kita percayai dengan kejujurannya itu. Terus hak menumpang. Jadi hak menumpang ini sederhana, biasanya apa istilahnya ya, kalau orang Jawa itu nulung mentung. Jadi maksudnya gini teman-teman, kita sebagai orang yang baik ya, kehidupan sosial dengan tetangga-tetangga yang lain, misalnya kita punya pekarangan yang luas ya, ada saudara kita kemudian yang misalnya tanahnya hilang gara-gara longsor. Sebagai orang baik, kita perkenankan dia untuk mendirikan tenda, minimal tenda ya, di tenda darurat di tanah kita yang di belakang itu. Misalnya kita punya tanah luas di belakang rumah utama yang menjadi tempat tinggal kita. Nah, kemudian tanpa hitam di atas putih ya, kita cuma secara lisan silakan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, lama kelamaan ternyata kebolehan tersebut dimanfaatkan dengan mendirikan bangunan yang utuh, yang kokoh. Nah, tanpa membayar uang sewa, tidak mau ganti rugi, tidak mau istilahnya tidak mau kekeh pindah. Misalnya tanah itu akan kita jadikan sesuatu, padahal itu tanah kita jelas sekali. Ya,
mau tidak mau ya harusnya orang yang menumpang tadi, yang awalnya katanya tanahnya hilang gara-gara apa namanya, gara-gara tanah longsor, kita bantu secara baik. Nah, maka secara etika ya orang yang menumpang di tanah kita ya harusnya keluar ya secara legowo, karena itu tanah kita secara hukum legal. Namun pada prakteknya orang yang sudah dibantu, misalnya kita punya tanah luas kosong, kemudian disuruh katakanlah merawat tanah itu, katakanlah, atau menjadi teman main apa namanya anak-anak kita di, maksudnya gini, apa namanya, tanah tersebut yang luas itu sering kita gunakan untuk ya mungkin kegiatan uh, bermain dengan anggota keluarga atau bermain dengan warga sekitar. Nah, tiba-tiba di tanah tersebut muncul rumah orang yang kita bantu tersebut berdiri secara kokoh. Ketika kita suruh pindah, ya suruh keluar, tidak mau sebelum dibayar ganti rugi. Nah, kan akan menjadi lucu. Ketika kita tinggal di atas tanah kita, kita yang disuruh membayar ganti rugi dari orang tersebut. Ya, itu tadi maksudnya adalah bahwa menumpangin udah dibantu baik-baik, tinggal di situ, ternyata beranak pinak makin banyak, kemudian dia bikin bangunan sehingga sulit dipindah, ditertibkan keluar wilayah tersebut, ya otomatis mau tidak mau ya urusan kebaikan dengan teman atau saudara itu tadi hilang dulu, ya dihilangkan dulu, karena kita harus selamatkan tanah atau bangunan yang atau apapun itu yang ada di atas tanah kita. Ya, jadi orang-orang yang ngindung itu apa ya, menumpang di tanah kita, ya mau tidak mau, suka tidak suka harus segera cabut. Kalau kita tidak jadikan tanah tersebut katakanlah ya tempat usaha kita, atau tidak menjadikan apa namanya eh, tanah pekarangan kita yang luas itu di belakang rumah itu apa namanya, maaf, jadi saya ulangi saja. Jadi mau tidak mau ya orang yang menumpang itu yang sudah kita berikan apa, tanah kita, bukan kita berikan ya, kita bantulah saudara kita yang kena musibah tersebut, ya misalnya sementara untuk menumpang, ya secara etika ya harusnya segera keluar. Kalau misalnya kita tanah tersebut katakanlah mau dibagi waris, tanah yang kita miliki, atau tidak dijadikan apapun itu. Jadi etikanya orang menumpang ya harusnya tahu diri. Tapi kan pada prakteknya lebih banyak orang yang menumpang itu tidak tahu diri. Ya seperti orang yang berhutang justru lebih galak daripada orang yang apa namanya menghutangi. Nah itu kan banyak seperti itu prakteknya. Oke. Kemudian yang terakhir hak sewa tanah pertanian. Jadi teman-teman sekalian, suatu perbuatan hukum berupa penyerahan penguasaan tanah pertanian milik pemilik tanah oleh pemilik tanah kepada pihak lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini pemilik tanah selaku apa ya? Ya selaku pemilik tanah, coba pakai sewa yang ditanggung. Oke, jadi tanah ini yang kita miliki ini kita sewakan kepada orang lain dalam waktu atau tempo tertentu, ya. Nah, namun teman-teman sekalian, kadangkala hak sewa atas tanah pertanian kita sebenarnya tidak boleh tanah pertanian dijadikan sebagai hak apa atas hak sewa atau jaminan, ya tidak boleh. Jadi di atas tanah pertanian itu ya kita sendirilah, seperti amanat di awal tadi, kalau itu tanah pertanian dan milik kita sendiri ya kita usahakan sendiri supaya tanah tersebut hidup dan bisa berkembang, bisa memberikan manfaat. Jangan sampai kita punya tanah pertanian, kita tidak sanggup merawatnya, justru kita sewakan kepada orang lain, yang mana kalau misalnya kita sudah sewakan, kita tidak bisa ambil alih lagi sebelum kita apa namanya membayar, apa istilahnya ya, bukan menggadai, membayar kembali. Jadi setelah katakanlah ya, dalam hal ini kalau sudah uang sewa itu sudah diberikan kepada kita dalam berapa temponya, berapa lama katakanlah gitu ya, kita tidak boleh campur tangan sudah di situ, ya
Maka hati-hatilah bagi orang yang cuma memiliki aset rumah satu atau memiliki aset rumah yang memiliki aset, bukan aset rumah, memiliki aset tanah yang tidak seberapa, sumber uangnya juga ternyata dari tanah itu, maka harus dipikir ulang 2 kali. Ketika kita mau menyewakan tanah pertanian, ya kita tidak boleh campur tangan, ya kita tidak boleh campur tangan di atas tanah tersebut, sehingga kalau sudah disewakan ya akan dipekaryakan oleh orang yang menyewakan itu, oleh penyewa, ya keuntungannya, hasil buminya ya dialah yang akan mengolahnya, dialah yang akan memiliki. Jangan sampai kita sebagai pemilik tanah tersebut justru ikut menggarap lahan tersebut karena kita tidak punya pekerjaan lain atau pemasukan lain. Jangan sampai. Jadi hati-hati, hak sewa atas tanah pertanian ya harus dipikir baik-baik, dibuat hitam di atas putih perjanjiannya agar tidak ada yang dirugikan, agar tidak ada yang kemudian kesulitan membayar atau menebus gadainya, menebus sewanya. Ya, gitu, itu harus dipikir matang-matang dari 4 hak atas tanah yang sifatnya sementara ini. Karena apa? Itu tadi perjanjian bagi hasil, kemudian gadai tanah pertanian, hak menumpang sama sewa tanah ya, sewa tanah pertanian, sewa tanah pertanian. Itu keempat poin tersebut sebentar. Keempat poin tersebut itu teman-teman sekalian memiliki minusnya apa itu tadi? Adanya unsur pemerasan. Ya, lamanya gadai tanah, sewa tanah ya. Itu bisa jadi tidak terbatas, bisa sampai mungkin puluhan tahun dan sebagainya. Itu hati-hati. Jadi 4 poin ini lebih empat hak atas tanah yang sementara ini harus dipikir ulang baik-baik kalau kita mau melakukannya, karena lama gadainya, lama sewanya itu tidak ditentukan, maksimal 10 tahun atau maksimal berapa tahun tidak ditentukan ya. Terus mengandung unsur eksploitasi ya, jangan sampai kita yang punya tanah ya, karena kita tidak punya aset lagi, justru kita bekerja di atas tanah yang kita miliki. Maksudnya kita tidak dapat apa-apa, kita cuma dapat lelah dari tanah yang sebenarnya kita miliki, dalam tanda kutip disewakan kepada orang lain. Jangan sampai. Nah, kita justru bekerja di atas tanah kita sendiri. Terus yang ketiga adalah tanah baru dapat kembali kepada pemiliknya jika sudah ditebus. Nah, ini tadi, kalau dalam gadai tanah ada aturan mainnya. Jadi orang yang ini tadi sudah menggadai lewat 7 tahun itu ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Kalau menggadainya kurang dari 7 tahun ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Nah, itu di gadai tanah. Jadi di sini bukan lagi pemilik tanah yang berkuasa, yang mungkin mendapatkan manfaatnya, tapi ini tadi hak tanah ini adalah hak atas tanah dari gadai tanah, sewa tanah pertanian, menumpang ini adalah praktek-praktek di zaman dulu yang berusaha oleh pemerintah Indonesia untuk dihilangkan. Ya, jadi jangan lagi ada gadai tanah pertanian, terutama sewa tanah pertanian, kemudian hak menumpang, ya, kemudian dan juga perjanjian bagi hasil. Itu oleh pemerintah Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 untuk dihilangkan perlahan-lahan. Oke, cukup mungkin pembahasan video atau pertemuan kuliah pada pertemuan kali ini ya, tentang hak atas tanah yang sifatnya sementara, pendaftaran tanah, kemudian konsepsi tentang hukum agraria. Nah, itu nanti kalian bisa tonton secara berulang-ulang di video yang Bapak upload ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.